Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitriani Hafidin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah, NIM 4121072. Alamat Pabean, Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang resumen Sospem 2021. Visi Misi FEBI. Visi FEBI, terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan berkompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi FEBI menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pengembangan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengetahuan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Fasilitas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: 24 ruang kelas, 4 lab komputer, laboratorium mini bank, laboratorium pasar modal, perpustakaan, poliklinik, ruang ormawa, dan parkir. FEBI sendiri memiliki 3 jurusan, yaitu Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan Akuntansi Syariah. Pada tahun 2021, FEBI menerima mahasiswa baru dengan jumlah 496 mahasiswa baru, yang terdiri dari 193 dari maba Ekonomi Syariah, 144 dari maba Akuntansi Syariah, dan 159 dari maba Perbankan Syariah. Ormawa yang ada di FEBI yaitu SEMA, DEMA, dan HMJ. HMJ sendiri dibagi menjadi 3, yaitu HMJ Ekonomi Syariah, HMJ Perbankan Syariah, dan HMJ Akuntansi Syariah. Dan di dalam FEBI juga terdapat unit kegiatan mahasiswa, di antaranya UKMF Dikres, UKMF Kewirausahaan, dan UKMF KSPMS. Program Studi Ekonomi Syariah. Program Studi Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Program Studi Ekonomi Syariah pertama kali dibuka pada tahun akademik 2005-2006. Pada saat itu masih berstatus sebagai STAIN Pekalongan. Visi Prodi Ekonomi Syariah menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan Indonesia di tingkat nasional pada tahun 2036. Misi Prodi Ekonomi Syariah: 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. 2. Mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. 3. Mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. 4. Menyelenggarakan tata kelola
pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan visitas akademik dan pemangku kepentingan. Tujuan dari Prodi Ekonomi Syariah yang pertama, menghasilkan sarjana ilmu ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. Yang kedua, berkembangnya ilmu ekonomi syariah berwawasan keindonesiaan melalui pengkajian dan riset ilmiah. Yang ketiga, terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berbasis ilmu ekonomi syariah. Yang keempat, terselenggaranya tata kelola jurusan ekonomi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Program studi ekonomi syariah terakreditasi B berdasarkan keputusan BAN PT nomor 1151 BAN PT akred 8 menyatakan bahwa program studi sarjana ekonomi syariah IAIN Pekalongan terakreditasi dengan peringkat D. Profil kelulusan program studi ekonomi syariah yang pertama, menjadi praktisi ekonomi syariah di mana nanti mahasiswa mampu bekerja di lembaga keuangan ekonomi syariah baik bank maupun non-bank. Yang kedua, menjadi entrepreneur syariah di mana mahasiswa bisa mengembangkan bakatnya sebagai wirausahawan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, baik mau mendirikan atau mau mengembangkan usaha yang telah ada. Yang ketiga, menjadi analisis ekonomi syariah di mana mahasiswa akan melakukan analisis fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan ekonomi syariah serta memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Yang keempat yaitu menjadi peneliti muda di mana nanti lulusan prodi ekonomi syariah mampu melakukan berbagai penelitian ilmiah sesuai dengan kompetensinya. Beban SKS kumulatif berdasarkan surat keputusan Dekan Prodi IAIN Pekalongan nomor 1 tahun 2017 tentang kurikulum KKNI Prodi IAIN Pekalongan bahwa total mata kuliah yang harus ditempuh adalah 146 SKS dengan mata kuliah utama sebesar 131 SKS dan masa kuliah peminatan berjumlah 15 SKS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi belajar di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Bapak Agus Arwani. Mengapa kita harus kuliah? Karena dengan kuliah kita bisa membanggakan kedua orang tua, mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, mendapatkan pengetahuan knowledge atau mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak melalui informasi-informasi yang kita dapat, menghasilkan skill dan keterampilan, memiliki sikap yang lebih dewasa, memiliki attitude yang lebih baik, dan mendapatkan eksperimen atau pengalaman. Strategi memahami cara belajar. Yang pertama yaitu strategi belajar secara visual. Bagaimana itu? Yaitu memahami materi dalam bentuk grafik, gambar, atau kita memvisualisasikan atau membayangkan sebuah pembelajaran melalui memahami materi lewat bacaan, kemudian kita membayangkan dan memberi warna atau menggaris besar. Yang kedua yaitu strategi belajar secara auditorial.
yaitu dengan mendengarkan penjelasan dosen dengan baik. Yang ketiga, strategi belajar kinestetik, yaitu dengan cara belajar dengan pergerakan beberapa anggota tubuh seperti tangan. Yang kedua, belajar dengan karangan secara lisan, belajar atau belajar dengan teman. Yang ketiga, belajar dengan menggunakan nada untuk mengingatnya, seperti memberi lagu. Yang keempat, belajar dengan memperbanyak latihan soal. Yang kelima, belajar dengan menulis ulang poin-poin penting. Strategi belajar selanjutnya yaitu strategi belajar kelompok. Bagaimana itu? Yaitu dengan cara kita mencari sebuah kelompok, lalu kita membandingkan catatan kita dengan teman sekelompok kita, dan selalu belajar bersama di kala waktu luang atau enggak, kita sering belajar bersama. Yang keenam yaitu strategi belajar mandiri. Bagaimana itu? Kita belajar dengan memperbanyak latihan, mencari referensi-referensi, dan jangan lupa kita juga menanyakan kepada teman kita. Selanjutnya yaitu kiat-kiat membaca secara efektif, yaitu dengan metode membaca dengan survei, question, resident, dan review. Selanjutnya, menyimak dan membuat catatan kuliah. Yang pertama, kita harus menjaga kontak kita. Yang kedua, aktif di kelas. Yang ketiga, fokus. Yang keempat, selektif dalam mencatat. Dan yang kelima, singkirkan kebiasaan buruk seperti bermalas-malasan. Yang selanjutnya yaitu strategi menghadapi ujian. Bagaimana itu? Yaitu dengan cara belajar dengan waktu yang cukup, tahu spesifikasi ujian, dan belajar kelompok. Siapkan hal-hal yang berguna untuk ujian dan sumber penting seperti perpustakaan, Google Classroom, soal ujian tahun lalu, dan catatan di kuliah. Yang terakhir yaitu seni presentasi. Apa itu seni presentasi? Yaitu bagaimana kita memberikan atau menjelaskan atau menyajikan sebuah presentasi dengan yang pertama kita harus kualifikasi materi, yaitu memahami materi. Yang kedua, public speaking, dan yang ketiga adalah penyajian materi secara menarik. Materi selanjutnya yaitu etika mahasiswa yang disampaikan oleh Ibu Susminingsih. Apa itu etika? Etika adalah adat, kebiasaan, cara hidup seseorang dalam melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal atau tindakan yang buruk, dan bersumber dari agama Islam, atau etika juga bisa disebut dengan akhlak. Etika pergaulan di kampus. Dalam pergaulan di kampus kita harus memiliki etika, diantaranya melakukan atau melaksanakan peraturan kampus. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, berperilaku dan bertutur kata yang baik. Yang keempat, berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Etika pergaulan di luar kampus. Yang pertama, menjadi contoh yang baik dimanapun berada. Yang kedua, berperilaku dan bertutur kata yang baik. Yang ketiga, yaitu tetap menjaga sopan santun dimanapun berada. Etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Yang pertama, menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Yang kedua, membiasakan memberi salam terlebih dahulu.
Yang ketiga, mengucapkan permisi, meminta maaf, dan juga terima kasih. Yang keempat, jika di dalam media digital seperti sekarang ini, jangan lupa mencantumkan nama dan jurusan. Etika pergaulan yang terakhir yaitu etika pergaulan sesama mahasiswa. Yang pertama, biasakan menyapa teman dengan panggilan yang baik. Yang kedua, menghargai hak dan pendapat teman. Yang ketiga, menghindari ucapan atau perkataan yang merendahkan teman atau sering juga disebut bully. Yang terakhir yaitu saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Materi yang terakhir yaitu kiat menulis karya ilmiah, skripsi, ataupun makalah yang disampaikan oleh Bapak Kuat Ismanto. Dalam menulis karya ilmiah, kita harus mencari kebenaran dari topik yang akan kita buat sebagai karya ilmiah. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, mencari sumber dan cara memperoleh kebenarannya. Yang pertama, kepercayaan. Dari kepercayaan animisme maupun dinamisme, dari agama Islam ataupun agama lain. Yang kedua, berpikir logis, yaitu berpikir secara filosofis, berpikir secara mendalam. Yang ketiga, uji coba. Yang keempat, tokoh otoriter, yaitu seperti kiai, pemimpin, guru, ataupun dosen. Yang terakhir yaitu penelitian atau riset. Bagaimana kita melakukan penelitian? Yaitu dengan cara yang pertama, jujur, objektif, dan sistematis. Yang kedua, metode, yaitu dengan observasi, wawancara, atau kuesioner, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu hasil penelitian. Jika baik dan juga bagus, bisa diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya ilmiah. Selanjutnya yaitu menentukan ide menulis. Yang pertama, melakukan pengamatan. Yang kedua, membaca dari berbagai media. Yang ketiga yaitu diskusi. Bentuk-bentuk karya ilmiah atau karya tulis juga bermacam-macam, yaitu seperti makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang selanjutnya yaitu keterampilan dalam menulis. Bagaimana cara kita agar terampil dalam menulis? A. Rajin berlatih, yaitu menggunakan reference management. Yang kedua atau B, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis. C. Menjaga orisinilitas atau originalitas dan menghindari plagiarisme. Dengan bagaimana cara kita menghindari plagiarisme? Yaitu 1. Quote, atau jika mengambil kata atau kalimat punya orang dengan memberi tanda kutip. Yang kedua, parafrase, yaitu mengutip kata orang lain dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, summaries, yaitu meringkas dengan gaya bahasa sendiri. Tulisan yang baik diawali dengan paragraf yang baik juga. Misal, ide pokok yang ada harus 1 paragraf dan agar pembaca tidak kebingungan. Cara menulis paragraf yang baik yaitu 1. Topik, sentence atau statement. Yang kedua, supporting ide atau data. Yang ketiga, adding details atau contoh, referensi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu concluding sentence. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.